Kalau Ya. kita mau berhasil, kita harus kolaborasi. Nggak ada sukses karena sendiri. Sukses itu harusnya kolaborasi gitu kan. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sudah bergabung untuk mengikuti acara sharing dari Pak Marco Kusiono ya. Nanti Pak Marco akan memberikan penjelasan CV-nya secara lebih jelas, tetapi saya secara singkat saja saya mengenai. Yang saya tahu Pak Marco ini adalah seorang pemasar properti ya, pemasar properti jagoan ya. Oke. Sebelumnya saya ingin sampaikan sekali lagi acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Blair Management, Pak Ganda, dan kita ada 3 komunitas, DMC, Digital Marketing Club, MD, Motivation Daily, dan Sales Indonesia ya. Oke, kita secara rutin seminggu 2 kali, Selasa dan Jumat ya, atau Sabtu ya. Oke, saya juga sedang menggagas satu format baru, yaitu sharing antar peluang bisnis ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera dimatangkan, jadi bisa menambah menu komunitas ini. Baik, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Saya akan langsung saja serahkan mic-nya ke Pak Marco Kusiono. Oke, kita kasih aplaus untuk Pak Marco. Silakan Pak Marco. Ya, silakan. Kita sambut Pak Marco ya. Oke, silakan Pak Marco. Oke, thank you Pak Haryo Ardito. Dikasih kesempatan nih untuk sharing nih mengenai industri broker properti ya. Saya juga ngucapin terima kasih juga buat Pak Ganda dari Blair Management. Pak Ganda, salam kenal Pak ya. Tadi pas saya masuk, ini networking, Ya, ini Pak. networking gitu kan. Jadi hidup ini nggak bisa sendiri, harus networking gitu kan. Kalau kita mau berhasil, kita harus kolaborasi. Nggak ada sukses karena sendiri. Sukses itu harusnya kolaborasi gitu kan. Jadi di industri apapun kita nggak bisa stay sendiri. Kita harus saling kolaborasi. Nah hari ini kebetulan Pak Haryo pernah juga datang ke acara kami ya. Kalau saya bicara kami berarti kan bukan pribadi. Kalau bicara saya. Kalau bicara kami semua gitu kan. Beliau pernah kami undang juga di acaranya Arebi. Apa sih itu Arebi? Entah sedikit saya akan jelasin. Arebi adalah Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Jadi khusus broker tuh di situ kan. Saya akan sedikit jelasin. Jadi Pak Haryo pernah datang memberikan ilmu lah, sharing mengenai digital. Terus Pak Haryo telepon saya juga. Pak Marco, boleh nggak sharing di Digital Marketing Club? Wah, dengan senang hati saya sharing. Kebetulan saya senang berbagi gitu kan. Saya senang berbagi, saya pengen orang ngeh gitu loh. Ada peluang apa sih malam ini? Mungkin saatnya Bapak Ibu, ibu-ibu terutama nih, saatnya lagi nonton drama Korea, stop dulu lah dengerin saya bicara lah. Atau ada teman-teman yang udah ada terjun di industri ini, yang udah punya pengalaman, ya tadi juga saya lihat ada teman-teman saya juga ya pengen denger gitulah tip and triknya, mungkin mereka pengen tahu apa sih dengan kondisi seperti ini, apa sih yang ada, jadi peluangnya di mana, nanti saya akan sharing. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi berpikir mau terjun ke industri broker atau ke industri properti, ada apa sih di sini, bagaimana sih? Pertanyaan simpel sih, duitnya gede nggak sih? Kalau duitnya nggak gede, jangan di sini deh, gitu kan. Terus saya kasih gambaran nih, peluangnya sangat-sangat besar sekali. Buat Bapak Ibu yang hari ini menyempatkan waktunya untuk standby di depan laptop atau standby sambil liatin handphonenya, mudah-mudahan kurang lebih sekitar 90 menit ke depan kita banyak dapat sharing dari saya, tapi mungkin saya pengennya agak interaktif ya. Jadi kalau saya bicara terus udah kayak denger radio dong gitu kan. Ini kan Zoom melihat gitu, bukan webinar. Jadi saling melihat, ntar interaktif. Karena kalau interaktif, Anda pun nggak ngantuk. Kalau interaktif, Anda pun antusias. Saya pengen pengalaman saya sekitar 17 tahun di industri ini, banyak kejadian, banyak hal yang lucu-lucu, kadang yang menyangkut dengan hukum, yang ngeri-ngeri sedap sih, kalau ini ngeri dengan hukum nih. Berapa kali juga saya udah dipanggil polisi gitu kan. Jadi namanya satu bisnis seperti ada resiko. Resikonya apa? Tapi kita harus bisa seminimal resiko
dan tentunya profitnya harus gede. Gitu. Ya. Itu aja Bapak Ibu, jadi saya akan memperkenalkan diri, saya slide ya, ntar silakan aja kalau Anda bertanya, silakan di chat ya. Saya mau menyapa ke Bapak Ibu semua, buat teman-teman saya juga, nih saya nggak tahu nih, saya Pak Gede, itu saya kenal Pak Gede ya, yang dari Bali itu ya, dia sering kepoin saya punya Facebook, sering nge-like, jadi saya inget ya, jadi kalau sering ngepoin saya inget gitu kan, tadi juga ada Bu Herlise dari Kristalis itu dari Serpong ya, mungkin ada tim saya juga, nih ada beberapa tim anak-anak baru nih, saya suruh ajakin dengerin deh, mungkin sebagian saya juga nggak kenal, tapi salam kenal aja, yang utama sekarang yaitu sehat, sehat itu nomor satu, ya sehat dulu deh, sehat tuh banyak faktornya kan, salah satunya dari pikiran kita positif, pikiran kita sehat, tentu imun pun jauh dari kita tahu lah ya, PSBB udah diperpanjang lagi sampai 11 Oktober. Ekonomi udah mulai bergeliat di bulan Juni, Juli, Agustus. Kenapa sih gubernur tarik rem mendadak? Karena ya itu kondisinya naik terus. Jadi kita dengan kondisi ini, Pak Haryo ntar dibantu yang masuk di unmute ya Pak, supaya suaranya ke saya dulu. Maaf. Jadi enak, jadi yang dengerin nggak keganggu, enak. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa menyikapi setiap ada satu kejadian, setiap ada satu peristiwa, setiap satu hal, saya cuma hanya bilang pasti ada peluang. Bapak Ibu yang ada di webinar sekarang ini adalah Bapak Ibu pengusaha semua. Ya, jadi cari peluang. Malam ini kita sedikit bicara peluang. Peluangnya cuma saya bicara lebih dominan, peluangnya bicara di industri broker properti. Oke, saya tidak mempersingkat waktu ya, saya akan share screen dulu. Ya, saya cerita. Oke, saya share dulu ya. Pak Ganda, kebaca ya Pak Ganda? Pak baca ya? Oke. Jelas. Jadi sekarang saya akan bicara mengenai broker, terus saya akan bicara mengenai ada empat materi yang saya akan bahas, tapi yang materi keempat mungkin yang akan lebih banyak, karena di situ yang judulnya strategi broker properti di masa pandemi. Kita tahu pandemi itu udah meluluhlantahkan semua lini industri, termasuk salah satunya industri broker properti. Tapi saya sangat yakin peluangnya di sini malah makin besar. Sehingga bagaimana kita memandang aja, bagaimana kita menganalisanya aja ya. Oke, kenalin dulu, saya Margo Kusiono, saya praktisi pemasar properti ya. Saya sekarang menjabat. Saya sekarang member broker dari Century 21. Ini baju saya tuh pakai Century ya. Saya member broker, kalau di Master Franchise itu ada 2 negara yang masuk ke Indonesia, ada Australia dan ada Amerika. Kalau dari Amerika disebutnya member broker ya, atau owner lah. Kalau di Australia disebutnya principal. Ya, member broker itu dari ERA, dari Coldwell Banker, dari Remake itu dari Amerika. Kalau dari LJ Hooker atau Rywet itu principal disebutnya. Salah satu pemilik dari broker yang ada Century 21 ya, yang ada di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mainan saya Jakarta Pusat sama Jakarta Timur nih, properti saya tuh. Dan saya juga diamanahkan sekarang, saya bilang sekali lagi diamanahkan, ini amanah sebagai Ketua Bidang Humas Hubungan Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat AREBI, ya, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Saya sedikit cerita mengenai AREBI. Dan saya juga sebagai konten kreator. Kenapa saya sebut konten kreator? Saya juga punya YouTube ya. Ntar tolong di-follow juga mengenai properti. YouTube saya itu banyak membahas properti. Salah satunya Pak Haryo Ardito tuh. Ada tuh saya interview tuh mengenai digital, melek digital tuh ya. Banyak orang-orang hebat di industri properti. Mungkin ada yang kenal dengan Pak Ali Tranghanda, ada yang kenal dengan Pak Andika Nathanael, atau bendera-bendera orang-orang jago di industri ini, Pak Wilson dan Bu Lisa Kuncoro, banyak saya interview. Saya juga banyak memberikan edukasi bagaimana tip membeli rumah, bagaimana perhitungan komparatif market analisis menghitung satu properti, bagaimana namanya KLB, KDB, banyak lah ya. Di situ saya banyak berbagi, karena saya senang berbagi. Makanya Pak Haryo telepon saya, oke banget gitu, langsung ACC. Dan saya juga sekarang ditunjuk sebagai anggota Komisi Edukasi dari Century 21 Indonesia ya. Itu semua amanah ya, tapi setidaknya yang paling pokok yaitu bagaimana ilmu itu bisa memberikan manfaat
buat Bapak Ibu yang malam ini menyempatkan diri untuk ikut acara ini ya. Oke, saya lanjut. Jadi ada empat hal yang akan saya bahas. Ya, jadi mungkin di poin 1, 2, ntar saya akan stop, silakan mau bertanya, atau di poin 3. Tapi saya akan yang akan banyak bicaranya di ini, di strategi sukses sebagai broker properti. Ya, jadi ntar apa sih definisi broker properti? 5 fungsi utama broker properti sih apa sih? Jadi aktivitas broker properti seperti apa sih? Mungkin tadi ada Ibu Sylvia kalau nggak salah ya, anaknya pengen mau coba-coba nih, tapi anaknya lagi sepedaan atau lagi keluar, malah ibunya yang standby. Saya berpikir malah ibunya ntar lebih bisa jatuh cinta Bu ke industri ini, karena industri ini simple banget gitu kan. Apalagi di zamannya go digital, semua orang pakai digital gitu. Ya saya sedikit akan jelasin. Jadi ada 4 materi yang saya akan jabarin di sini, 1, 2, 3, 4. Mungkin yang materi keempat yang saya agak lebih banyak bisa diskusi nih, materi keempat nih. Ini kalau bisanya diskusinya panjang bisa lama nih ya. Oke, ke nomor 1. Welcome juga ya buat teman-teman yang baru gabung, ini udah ada 40-an ya. Mudah-mudahan kita kecapai 50%, Pak Haryo bisa 50 peserta. Ya, puji Tuhan ya. Alhamdulillah ya, bersyukur ya. Mudah-mudahan ada 50 deh ya. Oke. Jadi definisi broker properti itu, orang kan banyak banget ya. Broker properti, ada disebut biong, ada disebut maklar, apa. Jadi broker properti adalah penghubung yang menjembatani pengguna jasa. Pengguna jasa, di garis bawahi pengguna jasa ya, menjembatani pengguna jasa, penjual, pembeli, pemilik properti, penyewa dalam transaksi jual beli properti. Jadi tugas kita itu penghubung yang menjembatani. Ya, kalau namanya penghubung yang menjembatani, kita tuh harus tahu sisi penjual, sisi pembeli, kita harus adil, kita harus ngerti, banyak banget yang diketahui ini. Ya, kalau kita sebagai menjembatani condong ke salah satu pihak, wah itu bisa bahaya tuh, disebutnya tidak profesional. Ya, jadi broker properti itu ternyata udah ada keputusan dari Permendak ya, Kementerian Perdagangan itu tahun 2017 nomor 51 ya. Jadi kita tuh udah resmi, udah sah ada di Kementerian Perdagangan. Kebetulan saya juga sering audiens ke sana, ke Kementerian Perdagangan ya. Jadi badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum NKRI yang melakukan kegiatan usaha perantara jual beli, sewa menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah pengguna jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. Jadi ntar ada nih, kalau kita tuh, mereka kan memerintah pengguna jasa. Jadi kalau istilah mungkin nih, beberapa yang udah terjun di industri broker udah tahu namanya ngelisting, ada perjanjian open atau perjanjian eksklusif. Jadi memang kita diperintahkan untuk mereka menggunakan jasa kita, tentunya ada perjanjiannya. Ya seperti itu. Ya ini memang benar-benar sebagai broker tuh harus profesional dan kita udah ada punya naungannya nih. Ya yang tadi saya bilang Arebi ya. Jadi kita resmi dan arti kata udah diakui sama pemerintah. Jadi saya secara pribadi bangga sebagai seorang broker. Gitu. Bangga seorang broker. Dulu kan broker dipandang sebelah mata gitu. Oh hanya biong, oh hanya makelar. Sekarang ada sekolahnya, sekarang ada pendidikannya. Justru beberapa kantor dari Kementerian Perdagangan itu menyidak kalau kantor itu tidak punya SIU P4, biasanya kantor itu ditutup tuh, disegel. Apa sih SIU P4? Surat izin usaha perusahaan perantara perdagangan properti. Bagaimana mendapatkannya? Harus punya 2 tenaga ahli. Bagaimana caranya? Nah, untuk lebih detailnya silahkan buka YouTube saya jelasin di situ. Saya interview tuh dengan Pak Paulus tuh bagaimana untuk mendapatkan seperti itu. Hari ini materi saya nggak ke sana. Hari ini materi saya cuma hanya memberikan tipnya nih di saat pandemi. Ya, ini hanya garis besarnya aja. Next. Market opportunity-nya itu ternyata tuh ada 2 ya. Jadi kalau kita bicara ada hemming-bremming dikit. Jadi kalau kita bicara market itu ada 2, yang primary sama secondary. Primary itu seperti apa? Primary itu adalah produk properti yang dipasarkan lewat agent, lewat broker dari developer. Ya, biasanya developer bangun nih apartemen, rumah, atau bangun pergudangan, ya dititip lah. Namanya primary product. Primary product itu analogi saya, kalau kita jualan handphone baru lah.
Ya, jadi kalau handphone baru, toko handphone biasanya cuma kasih dummy ya, atau bungkus kotaknya doang ya. Sama, developer pun kalau mau launching kan baru ada gambarnya doang, belum ada rencananya aja, belum ada playernya doang aja, kita bisa pasarin tuh. Ya, atau memang beberapa developer yang udah jadi sih, tapi rata-rata dia jual konsep gambar. Makanya developer jangan sampai salah pilih developer, ujung-ujungnya kalau kita nggak ngerti, nggak paham, developernya misalnya ada something, ada sesuatu nggak dibangun, ya kita sebagai broker yang dikejar-kejar. Apalagi dengan kondisi seperti ini, mungkin Bapak Ibu dengar, apa sih itu PKPU, apa sih itu pilot, kenapa sih itu pilot, wah detail lagi nih. Ya, yang paling bicara ada market yang primary. Ya, terus ada secondary. Kalau bicara second tuh ya second barang second. Jadi orang yang udah punya properti ada niat dijual, ya barang bekas lah ya secondary. Bisa rumah, bisa kantor, bisa ruang usaha, bisa ruko, bisa pabrik, bisa gudang, oh banyak banget ya. Jadi ini bisa pemilik properti nih biasanya nih ya. Jadi udah gitu ada juga kalau developer itu bisa juga dia memakai jasa selain developer kerjasama dengan kita nih dengan broker, bisa juga developer itu juga punya in-house di tempat tersebut, atau developer juga menggunakan broker properti ya. Transaksi itu ada jual, ada beli, ada sewa, ada lelang. Bisa jual, bisa beli, sewa, atau lelang. Ini lelang ada materi khusus ya. Jadi kalau Anda tergabung di asosiasi, terutama di REB, banyak nih pengetahuan tentang informasi yang diberikan mengenai kepailitan, PKPU, lelang, dan sebagainya. Ya, pengguna jasanya siapa sih? Pengguna jasa juga pembeli. Pembeli itu ada dua ya, investor dan end user ya. End user ini misalnya. Ya, jadi kalau bicara investor tuh beli, dia cuma berpikir gini, gue beli untungnya berapa? Gue beli berapa lama nih bisa untung? Gue beli, lu bisa jual lagi berapa gitu loh. Nah, investor seperti itu tuh. Dan makanya kalau beberapa marketing yang jago, yang hebat, dia pegang investor dan investor itu pernah beli ke dia, terus dia pernah untung, jadi gampang dia. Database-nya banyak, tinggal ada produk bagus, produk murah, dia tinggal pasarin. Nah, saat ini lagi kondisi seperti ini, sebenarnya banyak banget investor, nanti saya akan sedikit bicara mengenai cara pemasarannya ya. Banyak banget investor udah mengintai yang harga-harganya orang bilang itu harga corona atau harga covid. Tapi saya lebih bilang kurang empati kalau saya bilang. Saya lebih senang harganya terkoreksi. Kalau kita bicara harga covid tuh kesannya gimana gitu loh. Pak, ini harga covid, saya jarang sih ngomong begitu. Pak, harganya terkoreksi, Pak. Karena ada beberapa wilayah properti harganya terkoreksi. Investor tuh. Nah, end user sama, end user buat pakai ya. Rata-rata end user buat pakai, tapi tetap tujuannya juga sama, next suatu ketika dia mau jual lagi harus ada capital gain, harus ada keuntungannya. Nah, saat ini mungkin dulu di bulan Maret, saya masih ingat di bulan Maret itu si COVID datang dari Cina ya, di kalau salah Desember 2019, Maret itu kita masuk ke kita, terus di bulan April kita ada PSBB, ada lockdown setempat, semua itu shock gitu kan. Nah, di broker properti pun sama, jual beli itu terhenti karena BPN tutup, pemerintah tutup, kita mau bayar pajak kagak bisa. Akhirnya ya kita masih ada kesempatan untuk sewa menyewa nih. Jadi pengguna jasanya banyak sewa. Ya kalau kata bicara operasional kantor, kita masih bisa ketolong dengan sewa menyewa ya. Di setiap ada kesulitan pasti ada peluang, ingat gitu kan. Semuanya ini dari pemikiran kita. Sedikit saya bicara peluang-peluang di industri broker properti ini ya. Broker properti saya bagi ada dua, yang berbadan hukum ya, atau perorangan. Yang berbadan hukum itu franchise, seperti kalau franchise itu yang Century 21 model saya nih, atau dari Era, atau dari Riot, AJ Hooker gitu. Ada franchise itu ada yang dari luar ya, atau non franchise ada yang bendera lokal ya. Itu ada perorangan juga yang bersertifikasi dan tidak bersertifikasi. Jadi teman-teman yang perorangan nih, yang hari ini ada atau hadir, ya saran saya ikut sertifikasi lah ya, karena pemerintah lagi menggalakkan setiap broker properti itu minimal satu kantor tuh harus punya 2 tenaga ahli. Ntar ada lah di training di broker propertinya ya. Jadi kenapa kita bicara kembali lagi berbadan hukum? Karena kita setiap ada transaksi marketing associate ataupun pengelola kantor, member broker, prinsipal ataupun kantornya itu dikenakan pajak tuh. Ya ternyata transaksi kita itu pajaknya cukup gede, pendapatan buat pemerintah, buat negara. Ya selain jual beli ya, kalau kita jual kan kena pajak, kita beli kena pajak. Nah komisi kita yang didapat dari
pemilik itu pun kena pajak. Nah, pajak itu kan secara ke negara gede juga. Saya udah pernah bicara ke pemerintahannya, jangan dipandang sebelah mata gitu loh. Ternyata di industri broker properti juga pemasukan ke negara pun gede banget. Saya nggak bahas di sini nilai di angka berapa, pokoknya udah mencapai triliun lah ada lah. Ya transaksi pun udah gede-gede kan ya. Nah, saya akan ngebahas 5 fungsi utama broker properti ya. Habis ini saya akan buka stop share-nya, saya akan sedikit, kalau ada pertanyaan monggo. Jadi kalau ada pertanyaan selagi saya share silakan chat aja di chat ini. Jadi bisa saya bacain, atau kalau mau ntar saya buka mic-nya, silakan Anda tanya ke saya ya. Yang bisa saya tanya sekitar broker properti saya akan jawab. Tapi kalau pertanyaannya menyimpang sekitar broker properti mungkin ya japri aja ya. Gitu. Oke, waduh thank you loh. Ini udah 51 Pak Haryo. Berarti target 50% udah kecapai ini ya. 51 orang sukses nih hari ini di malam ini ya. Jadi 5 fungsi utama broker properti, yang satu itu memberikan konsultasi gitu loh. Ya, memberikan konsultasi, mengatasi keluhan konsumen. Ya, jadi sebagai broker tuh bukan hanya jual beli, kan ada nih konsultan properti gitu kan. Jadi hanya memberikan konsultasi kepada si pemilik yang sebagai pemilik mau ngelisting, atau sebagai si penjual gitu yang mau beli. Nggak apa-apa, tinggal transfer. Nanti ya, baru saya beliin ke Rawabening. Oke, ntar saya transfer Pak, tenang aja. Saya bilang, ya 100 visit juga nggak apa-apa. Boleh, ntar ditransfer Pak. Ada yang bocor. Memberikan konsultasi, mengatasi keluhan konsumen, memberikan saran aspek legal dalam pengalihan properti. Wah ini nih nomor 2 ini, memberikan saran aspek legal ini. Karena kalau jual beli properti itu ternyata aspek legalnya itu sangat perlu diperhatikan. Salah satu contoh, kalau kita mau menjual properti, ternyata rumah itu atau properti tersebut orang tuanya udah meninggal, jatuhnya ke ahli warisnya misalnya ada 5, ada 6, terus ahli warisnya salah satu nggak setuju, atau ahli warisnya ternyata di bawah umur, itu banyak banget. Jadi benar-benar banget untuk legalitasnya ya. Jadi kita harus paham juga. Jadi kalau jadi HGB, hak milik bagaimana? Kalau tanah tersebut ternyata ada pelebaran jalan bagaimana? Ada penghijauan bagaimana? Banyak banget. Nah kita sebagai broker harus memberikan solusi. Jadi sebagai konsultan ya. Terus melakukan negosiasi juga, ya. Kedua, melakukan negosiasi dengan pemilik properti untuk mendapatkan listing. Jadi salah satunya tuh tugasnya kita tuh mendapatkan listing. Karena listing itu adalah salah satu darahnya broker. Kalau kita nggak punya listing, kita gimana mau ngejual gitu. Jadi kalau di kami, mungkin di Century 21 saya di Prioritas Marketing itu harus punya listing. Listing itu adalah properti yang mau dijual. Itu boleh bentuknya rumah, ruko, kapling, tanah, pabrik, atau gudang, whatever lah ya. Seperti itu. Jadi listing aja sebanyak-banyaknya, karena listing itu adalah darah kita. Ya kalau saya bilang, kalau ke tim saya bilang listing itu deposito Anda. Suatu ketika Anda bisa menjual, Anda bisa dapat duit dari listingan tersebut ya. Terus kedua, melakukan negosiasi dengan calon pembeli, penyewa, atau untuk mencapai transaksi. Nah ini ada namanya negosiasi skill nih. Kita tahu ya namanya pembeli kalau bisa kan harga semurah mungkin. Namanya penjual, kalau bisa harganya semahal mungkin. Nah, kita harus bisa negosiasi nih. Kita harus tahu market di situ, pasaran di situ di angka berapa. Nah, kita sebagai konsultan properti, kita harus sebagai penengah ya. Jangan berpihak. Kalau berpihak ketahuan tuh. Nih, Pak Margo kayaknya berpihak ke pemilik deh. Kok saya nggak dibantuin sih, malah pemilik. Nah, itu kelihatan tuh. Jadi kita harus profesional lah ya. Makanya harus sekolah, harus ikut Arebi, itu banyak pendidikannya. Ya. Melakukan listing ya, melakukan kegiatan prospek. Ya prospek tuh udah dapat listing, kita prospek, kita ada siklusnya, saya kasih tahu, ada circle lah, lingkarannya ya. Melakukan pertemuan bisnis dengan pemilik dan penjual. Ini tugas kita nih, saat kita pandemi Covid seperti ini, kita melakukan bisnis dengan pemilik atau penjual kan dibatasin. Ya, beberapa orang parno nih ketemu juga. Mungkin salah satunya cara untuk melakukan pertemuan itu dengan pemilik penjual, kita bisa fasilitasi dengan Zoom, dengan Webex, atau dengan misalnya Google Meet. Ya bisa lah. Broker properti itu harus smart gitu loh. Kalau nggak smart nggak dapat duit gitu kan. Kalau dia nggak mau ketemu, saya pernah jualan, pemiliknya di Medan, penjualnya di Jakarta. Jualan bisa. Kita Zoom dulu, setelah clear semua, pemiliknya datang ke Jakarta, tinggal tanda tangan gitu. Kita pinternya kita lah. Kalau mau di situ pulau harus pinter. Kalau kagak ini Jakarta, Bu. Gitu apa dia? Kerjanya Kanaan? Hah? Kanaan namanya.
Bapak Pak Haryo and the team punten ya yang kebuka tinggal di anu Ya barusan. biasa Ya sebentar Bapak santai aja Pak, kamu santai kok hari ini supaya nyimak gitu kan. Kayak yang keempat, memasarkan properti. Wah ini penting, udah punya properti mau diapain ya dipasarin lah, melaporkan proses pemasaran listing, promosikan properti. Memasarkan proses pemasaran artinya gini, kita harus lapor nih ke owner, Pak sudah pasarin nih, dari apa promosinya, bisa lewat media sosial, apalagi Pak Haryo itu ngerti digital. Makanya ntar kalau Bapak Ibu bagaimana mempromosikan properti itu harus sekolah nih. Pak Haryo kan punya kelas tuh bagaimana menggunakan WhatsApp, ya, bagaimana tips menggunakan Instagram, ada tuh. Jadi juga promosi di media sosial bisa WhatsApp, Instagram, YouTube, itu kan LinkedIn, pakai semua itu kan free. Bisa juga pakai portal properti. Ntar sedikit saya akan membahas. Ada 2 cara memasarkan pakai media sosial dengan portal properti seperti apa. Yang terakhir yang kelima, melakukan transaksi. Tentunya sebagai broker itu tujuan ujung-ujungnya kan pengen transaksi. Transaksi itu closing. Kalau closing itu terjadi transaksi, closing ya itulah. Ujung-ujungnya kalau saya bicara bahasa kerennya itu kelima closing dapat komisi. Bagaimana supaya mendapatkan komisi? Yang memberikan pelayanan perhitungan simulasi kewajiban. Ini ada simulasi kewajiban penjual pajaknya berapa. Pajak tuh misalnya sekian, pajak pembeli sekian, kewajiban ada tuh. AJB berapa, PPJB berapa. Jadi harus tahu nih, kadang ada penjual ngomong gini, Pak Margo, saya pokoknya nggak mau tahu lah. Pokoknya saya pengen bersih di kantong saya 2 miliar. Bisa tuh. Jadi kewajibannya apa nih? Kewajiban dia nih sebagai pemilik. Misalnya harus bayar komisi agent berapa, dia harus bayar pajak berapa, atau dia punya hutang tertunggak nggak di situ, PBB-nya cek, atau punya PAM-nya pernah nunggak nggak harus tahu tuh. Jadi kita harus hitungin gitu. Jangan sampai kita dia minta 2M, ternyata pasaran di situ harganya 1,8, ya mampus lah kita. Ya nggak bakal jual gitu loh kan. Jadi harus ngerti lah. Terus yang kedua, memberikan layanan perhitungan simulasi kewajiban ya tadi ya, finansial pembeli dan transaksi properti. Jadi dihitung nih kewajiban pembeli berapa, penjual berapa, dihitung. Kadang-kadang si penjual bilang, aduh kok gede juga ya, biasa ya dipotong komisinya sekian 3% ya, terus pajak sekian ya, sayang juga jangan dijual dulu segini, saya nggak mau, gitu. Terbanyak dikasih. Atau si pembeli bilang, waduh ini gede juga ya pengeluaran saya, apalagi kalau pembelinya lewat KPR ya, udah bayar provisi lah, bayar asuransi, bla bla bla, itu harus tahu nih. Nah, kita tugas kita sebagai konsultan gitu loh. Ya, jadi benar-benar sebagai broker properti itu kalau saya analogikan, maaf nih ya, mungkin di sini ada dokter ya profesinya. Ya itu sama kayak dokter sebenarnya. Kita mendiagnosa dulu, ada pembeli kita tanya, penjual pun sebelum kita pasarin kita tanya dulu motivasi menjual, kenapa sih? Banyak banget motivasi menjual, apalagi sekarang salah satunya motivasi penjual, motivasi penjual salah satunya ya kredit macet. Banyak yang relaksasi, banyak yang kelimpungan. Dulu dia bayar cicilan rumah sebulan karena kerja ya, mungkin kerjanya di industri yang nggak kena COVID, pas ada COVID, industri itu kolab, dibayar cicilan aja nggak mampu, udah mikirin hidupnya doang sekarang, gimana tabungan itu pakai. Nah itu tuh banyak seperti itu. Nah kita sebagai konsultan juga harus punya empati. Ingat ya, harus punya empati. Dalam posisi seperti itu kita bisa tekan-tekan, bisa sih, cuma kita harus punya empati gitu. Mulia banget tuh, tugas kita mulia banget. Jadi kalau kita udah ngerti, udah paham, kita bisa tuh menjembatani dua belah pihak. Sebenarnya kita tuh kalau mereka terjual bisa say thank you, pembeli puas bisa say thank you. Wah, selain komisi sebenarnya pahala kita tuh dapat tuh. Pahala telah membantu dia mencarikan properti yang cocok, pahala menjualkan dia lagi punya kebutuhan. Itu ada 5 tuh ya, sebelum saya masuk ke strategi ke yang lain nih. Saya stop dulu, barangkali ada pertanyaan. Kalau saya nyerocos terus kan ntar satu arah dong, saya pengennya diskusi. Seperti itu. Aduh, kayak kejusannya. Oke, selamat malam ya, Pak Gede, malam. Bu Herlise, malam. Salam kenal semuanya. Ibu Herlise teman saya nih dari Kristalis Serpong. Wah, Bu Herlise itu saya kasih info dikit ya. Ibu Herlise itu kemarin jualan properti yang primary market ya, yang di Alam Sutra banyak banget tuh. Sama juga di itu, di Tenjo tuh. Oh, jadi di industri ini gede banget duitnya di saat pandemi. Oh, komisi tetap jalan, primary tetap jalan. Makanya Ibu Sylvia anaknya, atau sekalian nama ibunya boleh gabung, Bu. Enggak kena umur kok, Bu.
Di sini mah dari kaum kolonial sampai milenial enggak. Sekarang apalagi udah zamannya digital, go digital. Jualan sambil rebahan, memang beli makanan doang sambil rebahan, beli properti bisa sambil rebahan kok. Gampang, tinggal lihat-lihat. Ntar teknisnya ada caranya. Pokoknya saya bilang di sini di industri ini tidak ada matinya. Di industri ini pasti menghasilkan. Tapi bagi orang-orang yang smart, bagi orang-orang yang mau gitu loh. Karena semua industri masih banyak ada peluangnya. Oke, ada pertanyaan dari Udi 59. Sebelum saya kena materi ketiga, ini baru ke satu, kedua. Kan yang keempat yang panjang nih. Pak Ganda bisa dibantu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ini ada Bu Susana. Welcome Bu Susana. Bu Susana tuh ini nih. Tim saya nih. Dia baru masuk gabung, semangatnya bukan 45 lagi, saya tambahin semangat 2000 tuh. Wah, semangat banget. Ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, jadi jangan saya dengerin ngomong, nyerocos ngomong apa nih orang gitu loh. Di chat dong, satu pertanyaan saya, suara saya jelas apa jelas banget? Langsung buka mic, silakan. Jelas Pak, jelas. Jelas, thank you. Materi omongan saya kecepatan atau memang enak didengar? Aku bukan penyiar radio. Yang penting message-nya sampai ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada. Lanjut ya. Berarti kalau nggak ada pertanyaan cuma dua sih. Ngerti atau ngerti banget. Ya. Pak Marco. Dua. Kalau nggak ngerti, ngerti banget. Pak Marco. Ini Pak Siapa Bowo, nih? Selamat malam Pak Marco. Saya dengan Bowo. Malam Pak Bowo. Salam kenal Pak Bowo. Salam sehat. Salam kenal Pak Marco. Gimana? Silakan Pak, tanya Pak. Ya. Mohon penjelasan dan infonya. Idealnya seorang broker itu berapa banyak sih dia pegang list? Lalu yang kedua, kalau kita menjual sudah ada beberapa list, tapi nggak laku itu bagaimana solusinya Pak Marco? Wah, keren Pak. Aduh, pertanyaannya pendek, jawabannya kayak kereta api ini. Oke. Jadi gini, saya bilang ke Pak Bowo, thank you Pak Bowo, mungkin pertanyaan ini bisa ke semua ya yang ada di room ini. Seberapa banyak sih broker harus punya listing? Saya hanya bilang sebanyak-banyaknya. Satu. Kedua, tapi kayak dokter umum lah ya. Kalau nama dokter kan umum, semua dipelajari. Entar ke spesialis Pak. Artinya kalau dia udah banyak listingan, dia harus menguasai satu teritori, Pak. Misalnya nih, dia di satu wilayah, taruh misalnya di Bintaro misalnya. Dia harus tahu satu wilayah tuh, Pak. Bintaro sektor berapa yang dia kuasain. Ya, semuanya dipegang aja dulu. Ntar kalau udah ngerti ke spesialis. Jadi kalau bisa gang-gang sempitnya dia hafal, kalau bisa jalannya pun hafal. Pas orang nanya jalan ini dia harus langsung hafal gitu loh. Satu. Kedua, kalau dia memang main misalnya dia di Jakarta, kalau saya menyempit Pak, Jakarta itu luas, saya jago Jakarta Selatan. Saran saya persempit Pak, di mana selatannya? Kalau mau ambil di Pondok Indah, ya Pondok Indah kuasain gitu loh. Jangan melebar ke semua. Jadi dia lebih spesialis Pak. Bisa di Kemang, ya Kemang kuasain gitu loh. Jadi ntar semuanya dulu pelajari, ntar kalau udah menguasai, baru kayak dokter, ahlinya kemana nih? Itu lebih spesifik. Jadi orang nanya ke situ, image-nya Anda paham, Anda pasti bisa tahu pergerakan orang masuk keluar. Ini Pak RT, ini di sini rumahnya sewa, dia hafal Pak. Gitu loh. Jadi harus lebih spesialis. Entar kalau Anda sekarang kalau anak terjun baru, semua pegang dulu. Entar lama-lama, oh saya lebih senang main di apartemen nih. Pegang tuh apartemen, misalnya apartemen Pak Kubuwono, hafal dia Pak, ukuran dari yang misalnya yang suite, yang 3 bedroom, yang 2 bedroom, yang di ini dia hafal, lantai berapa view kemana dia hafal, itu akan lebih menguasain itu Pak. Itu saran saya nih Pak Bowo nih. Ya kalau untuk yang baru sebenarnya diambil dulu, tapi kalau ini makanya gini, ntar satu wilayah tuh pasti ada jagonya Pak. Kalau kita lari misalnya, ke Bintaro tuh, itu jagonya Ibu Endang gitu. Endang Kumalasari jagonya Bintaro, yang properti ya. Kalau kita lari ke Pondok Indah itu jagonya Lisa Kuncoro, jago banget dari era. Kalau kita lari ke Kelapa Gading jagonya Wilson Hu dari Raiwet, jago banget. Jadi udah masing-masing udah punya satu market tersendiri gitu loh. Kalau main gudang si A jagonya,
Itu. Nah, satu. Terus kedua, yang pertanyaan kedua, kok punya listing aku jual-jual? Anda tidak masuk, maaf ya, kalau Anda broker pribadi atau belum ini, Anda tidak masuk ke ini sih, ke satu broker, ke satu bendera gitu. Satu bendera tuh pasti punya mentor, punya analisa, namanya properti. Kenapa nggak aku jual? Banyak faktor, Pak. Satu, mungkin kemahalan. Kedua, cara pemasarannya mungkin nggak benar. Ketiga, mungkin legalitasnya. Banyak faktor. Nah, kita kenapa? Sekarang kan yang penting properti murah, mungkin aja legalitasnya. Mungkin aja ada konflik keluarga. Atau maaf ya, kalau kita nggak ngerti, kita beli nih properti di situ murah, ternyata di situ ada pemotongan jalan. Banyak faktor, Pak. Biasanya, Pak, marketing yang memang fokus di industri ini, itu maksimal 3-6 bulan pasti jualan. Tapi harus punya mentor, tapi harus punya leader, tapi harus punya orang yang, apa ya, membimbing gitu loh, coachnya gitu loh. Nggak bisa, Bapak, Pak Bowo misalnya belum pernah ke Australia, saya kasih ke Australia tiket. Bapak di sana nggak kenal siapa-siapa, Bapak bingung, nggak ada guidance. Tapi kalau saya bilang, Pak Bowo ke Australia, di sana saya punya teman Bu Sylvia tuh udah 10 tahun di Australia. Saya kasih, Bu Sylvia, kalau Pak Bowo, tolong ya anterinya keliling-keliling. Pak Bowo enak, karena udah punya Bu Sylvia tahu. Jadi kenapa? Kalau senior, tim leader, atau manajer di satu bendera itu udah punya pengalaman, Bapak lebih cepat untuk jualan. Jadi ada yang coach gitu, ada yang ngarahkan. Itu Pak Bowo jawabannya. Ya, Pak Bowo. Oke. Ya, terima kasih Pak Margo. Mantap. Pak Bowo gini dong, Pak Bowo. Cahaya Pak Bowo. Nah, tuh kan. Lihat tuh cahayanya terang begini. Tanda-tandanya Pak Bowo tetap sehat, Pak Bowo. Ya. Amin. Wih, di chat ada begini, Pak. Pak Ganda boleh bacain deh, Pak Ganda. Suara Pak Ganda supaya kedengaran. Yang punya room saya. Ini dari Pak Ahmad Royan, Pak Margo. Ya, gimana? Dari Semarang. Ya, mantap, Semarang. Bagaimana cara meyakinkan pelanggan untuk membeli properti bagi para pemula dan belum punya nama di dunia properti? Oke. Pak Ryan, maaf nih ya, kalau Pak Ryan masih pemula, saran saya, Pak Ryan masuk broker properti yang udah punya branding, Pak, yang punya nama. Di Semarang banyak, ada Era, ada Raiwet, ada Senturi, salah satunya kami nih Senturi, Pak. Kenapa? Karena orang branding penting sekarang. Nah, jadi Bapak ntar dibimbing, karena kenapa? Itu siapa ya? Udah gini nih, saya pernah ngomong ke marketing saya. Kalau ada orang nanya, bilangin ya, kamu belum setahun. Padahal dia baru seminggu masuk. Kita nggak bohong loh. Belum setahun, benar kan baru seminggu. Ntar kalau kamu bilang baru seminggu, orang nggak percaya gitu loh. Nah, kalau orang menggandeng satu bendera, saya dari Senturi 21, udah punya nama. Jangan Senturi ya, pakai 21. Kalau Senturi bisa aja bank loh, bisa aja apotek loh. Senturi 21, saya dari Era, saya dari Raiwet, saya dari Aji Hukum, udah punya nama. Di daerah Bapak, siapa yang jadi market leadernya? Kalau market leadernya misalnya Raiwet, Bapak gabung di Raiwet. Market leadernya Era, gabung di Era. Kalau market leadernya Bapak bisa di mana, boleh. Nah, karena saya membawa nama Senturi, Bapak di situ ada Senturi nggak? Gabung ke bendera Senturi. Promosi saya itu Pak Ganda. Nggak apa-apa deh. Ya, Pak Ryan ya. Pasti diajarin di sana. Ya. Oke. Mana Pak Ryan? Jelas? Pak Ryan? Sip? Jelas, Pak. Terima kasih banyak. Kalau Pak Ryan nggak jelas, Pak Ryan saya gerek. Ini milenial soalnya saya lihat nih. Kalau Pak Bowo kan kolonial, kalau ini milenial nih, bercanda ya. Jangan serius lah, udah malam-malam santai lah. Ya, Oke, next, saya terusin ya. Oke, lanjut Pak. Salam kenal yang baru gabung, welcome ya yang baru gabung dari Sabang sampai Merauke. Saya nggak tahu dari bendera manapun nih, saya broadcast juga buat Senturi ya, buat dari Arebi dari Sabang sampai Merauke. Kenapa saya bilang dari Sabang sampai Merauke? Saya nggak bisa sebutin satu-satu nih, ini seluruh Indonesia soalnya yang lihat Zoom ini. Ya. Pak Ganda. Oke, saya lanjut ya. Soalnya yang paling banyak di materi 4. Siap, Pak Margo. Siap laksanakan. Oke, tadi sampai mana? Gue lupa deh. Bentar ya. Nah, ini ya. Kita, yang ini ya. Apa nih? Ya, ini Pak. Broker properti aktivitas ya. Ini aja. Jadi ini circle-nya nih. Kita harus prospecting, kita presentation, terus kita harus punya, ini listing itu darah kita nih. Habis di listing kita promosi seperti apa? Bisa pakai media sosial, bisa pakai portal properti, bisa dengan online dan offline. Dengan offline seperti apa? Bisa pasang spanduk, bisa bikin flyer, bisa iklan di media cetak, majalah, atau iklan koran setempat. Terus
Nah ini promosinya, ini penting nih. Kalau tidak ada promosi, tidak akan terjadi closing di ujung sini nih. Ya, promosi. Listing juga penting. Kalau nggak punya barang, gimana kita mau promosiin? Punya sih listing punya teman, boleh-boleh aja gitu kan. Terus bagaimana menghandle buyer gitu loh. Kalau kita nggak bisa menghandle, sekarang udah zaman canggih, buyer bisa lari gitu. Apalagi kalau kita punya WhatsApp, nanya, kita jualan produk di WhatsApp nih, ya. Terus orang nanya, terus kita slow respon, hilang tuh buyer, pergi dia, ya kan? Jadi jangan slow respon gitu. Itu dia nanya-nanya kita kagak ngerti, nggak paham produk yang kita pasarin, pergi lagi dia, gitu kan? Nah ini juga ada ilmu negosiasi. Wah ini kita harus tahu seni orang nih. Orang tuh ada 3 karakter, ada penglihatan. Jadi kalau lihat properti itu dia tuh lihat, kelihatannya rumahnya bagus. Dia cuma lihat rumahnya nih, gambarnya apa rumahnya eye catching gitu ya. Dia kalau lihat rumah ke dalamnya, warnanya tuh bagus ya, bicaranya warna kelihatan, penataannya bagus ya, itu penglihatan tuh. Ada tipe auditory, pendengaran. Kedengarannya daerah sini banjir ya. Kedengarannya di sini jauh dari tol ya. Wah, itu bisa. Ada lagi yang satu nih yang agak lucu, kinestetik. Itu tuh perasa gitu, kayak itu, kayak pejabat. Jadi kalau dia lihat rumah tuh temboknya disentuh, mejanya disentuh, lantainya diliatin gitu, macam-macam tuh. Nah, kita harus ngerti itu. Nah, itu untuk buyer handling, untuk negosiasi, bagaimana menekan buyer, bagaimana menekan owner. Wah, udah seni di situ deh. Makanya buat marketing yang baru closing disebutnya pecah telurnya, dia akan bakal lupa. Ini negosiasinya, gitu loh. Banyak cerita di negosiasi. Nanti kalau ada yang bertanya saya akan sharing ya. Ujung-ujungnya closing. Kalau closing, AJB, akte jual beli, take over balik nama, udah beres semua. Kita dapat komisi. Saya bilang ke Bapak Ibu yang sekarang bukan di industri broker properti, mungkin ada di industri lain, ya peluangnya gede banget. Sebagai contoh, ya menurut undang-undang itu saya nggak copy ya undang. Kita tuh minimal itu 2 hingga 5%. Di Bali jual beli bisa 5%. Ya di beberapa tempat 3% udah bagus, tapi rata-rata 2 hingga 3. Anggap aja 2,5%. Anggap aja 2% lah, ambil yang kecilnya nih. Properti itu harganya macam-macam, ada yang 200 juta sampai ada yang 2 triliun. Di wilayah saya minimal tuh 2 miliar minimal, ada 20, 10, 30. Kalau Anda ngejual, taruhlah komisi 2%, harganya 10 miliar, itu udah berapa? Udah 200 juta, terus sekali gebuk. Bisa kaya mendadak, bisa juga stres mendadak kalau kagak ngerti caranya. Nah, kalau ngerti sales filternya ini, Anda paham, pasti Anda bisa dapat. Itu yang gede-gede, apalagi kalau, maaf nih, Bapak Ibu jualan developer nih. Ada satu developer, udah punya nama, track recordnya bagus, setiap dia ngembangin satu kawasan pasti dibangun, setiap kawasan itu dibangun, kalau orang beli pertama pasti untung. Itu mah, dia promosi sedikit, udah diserang. Kadang-kadang misalnya dia launching 100 rumah, yang NUP yang udah dapet itu bisa 800-700 orang, bisa separohnya nggak kebagian. Saking nama baik itu, kepercayaan orang itu. Makanya di industri ini, kalau Anda punya database, kalau Anda punya orang udah beli properti, Anda udah meninggal madu di mulutnya, wah itu mah Anda tinggal buka database, proyek-proyek yang ditawarkan udah kencang, langsung banyak jualan. Di sini ada nih teman-teman saya nih yang duitnya udah lumayan, bukannya dia beli, malah dia juga investasi. Jadi kalau jadi broker, jangan jadi broker terus. Anda harus naik level, yaitu jadi investor. Udah jadi broker, jadi investor, Anda juga harus naik level, jadi developer. Ya, developer kan cuannya gede, broker kan 3%, 2%, 5%. Developer cuannya bisa 50, 20, 30% kan, jadi harus naik kelas. Nah, ini nih, ini saya selewat aja ya. Nah, ini strategi broker di masa pandemi nih, ya. Oke. Jangan hanya menjadi broker, ini ada 4 ya, tapi yang kelima yang lebih detail, bentar saya bicara yang kelima. Ada 4 ya. 1, jangan hanya menjadi broker, tapi sebagai konsultan. Tadi saya sudah sering di atas ya. Saat menjalankan profesi broker, jangan hanya menjadi penghubung antar penjual dan pembeli, namun seorang broker juga dituntut harus profesional. Ingat, harus profesional, memiliki banyak pengetahuan tentang properti, mulai dari urusan legalitas hingga analisa investasi. Nah, kadang-kadang orang nitip ke kita, pas saya menitip rumah, menurut Bapak harganya berapa ya? Bu, saya hitung-hitung dulu, Bu. Nah, Anda sekolah, harus belajar tuh namanya
komparatif market analisa, menghitung wilayah tersebut di angka berapa propertinya. Itu bagaimana caranya? Itu sekolah tuh harus tanya tuh ke member broker atau ke prinsipal atau ke office manajernya tuh. Jangan hanya sembarangan meneliti, Pak saya meneliti properti 3 miliar, iya saya listingin, ternyata pasarannya cuma 2 miliar, sampai gudak gigit besi mau kejual tuh. Ya karena Anda nggak ngerti gitu. Tapi kalau Anda ngerti kan Anda kasih ke ownernya, ke pemilik, Bu, ini pasarannya nggak segini. Kenapa? Ini data kami, Bu, yang dijual sekian, yang ada di pasaran, yang lama sekian, yang lagi dipasarkan sekian. Ada tuh analisa-analisanya. Yang sama legalitasnya juga. Pak, saya suratnya HGB, Pak. Saya nggak mau, Pak, pengennya hak milik. Ada pernah mau transaksi tuh gara-gara surat, udah deal semua. Pas lihat suratnya HGB, dia mundur. Pengennya hak milik, pengennya hak milik. Pokoknya di mindset dia tuh properti itu hak milik aja. Atau ada juga yang mau beli. Ternyata suratnya itu HPL, ada tuh di beberapa tempat HPL, itu hak pengelolaan lahan seperti di Kemayoran atau di beberapa wilayah di Kelapa Gading atau di Ancol. Itu harus ngerti itu, ya. Anda harus paham tuh. Nah, kedua, menawarkan harga yang realistis, apalagi sekarang lagi pandemi, ya. Seorang broker harus pintar mencari klien, caranya dengan memberikan harga yang realistis pada pencari properti. Jadi seorang broker harus bisa menyampaikan kepada penjual properti berupa pasaran harga properti di daerah tersebut. Jangan sampai terlalu mahal, kalau memungkinkan pasang harga di bawah rata-rata namun tetap wajar. Sekarang ini jujur aja Bapak Ibu, kalau harganya tinggi nggak bakal dilirik orang. Ya, sekarang ada namanya harga terkoreksi, saya bilang. Nih, lagi saat begini Bapak Ibu, ya di industri ini tidak ada matinya. Saya bilang kenapa? Ada orang lagi banyak duit, lagi mau beli properti. Di industri tertentu kan nggak kena pengaruh. Seperti industri pertanian lagi bagus, industri telekomunikasi lagi bagus, ya. Emang ada industri-industri tertentu seperti industri, mungkin industri perhotelan atau travel, mereka pasti punya, mau jual aset atau apa, banyak Bapak. Ingat ya, saya cuma bilang, duit itu tidak hilang, duit itu hanya pindah, duit itu tidak berkurang, duit itu pindah ke orang-orang yang sekarang lagi bagus bisnisnya. Jadi tawarkan banyak properti yang terkoreksi, jadi peluang banget cara memasarkannya juga banyak banget gitu loh. Dengan seperti apa? Ntar saya sedikit bicara mengenai media sosial, bisa dengan media sosialnya, dengan portal propertinya ya. Jadi peluangnya gede banget Bapak Ibu. Tadi ini nih. Nah ini nih saya mau cerita dengan Arebi nih ya. 4. Nomor 3, bergabung dengan Arebi. Arebi itu setiap profesi itu kan punya asosiasinya. Dokter kan ada ID, pengacara ada Karedi, pengacara banyak tuh ya. Developer ada Ray developer juga banyak, ada Ray, ada Aversi banyak banget. Terus notaris ada ini. Nah, untuk broker itu ada Arebi. Apa sih Arebi? Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Arebi itu anggotanya kantor saya bilang. Itu ada 1.278. Kalau satu kantor ada 20 marketing, udah hampir 25.000 yang di industri ini yang terdaftar resmi loh. Belum yang belum gabung loh. Banyak banget yang main di industri ini, terutama di daerah-daerah tertentu yang banyak banget ikannya, yang banyak banget dagingnya, seperti di Pondok Indah, Jakarta Selatan, di Kelapa Gading, atau di daerah Muara Karang, Pluit, atau di BSD, atau di Alam Sutra. Itu broker properti menjamur. Kenapa menjamur? Karena dagingnya banyak di situ. Kalau orang usaha di situ banyak yang satu jenis, dia nggak tutup-tutup, berarti di situ bagus tuh pertumbuhannya. Seperti itu loh. Berkembang banget industri broker properti. Makanya yang udah ada di industri ini, ya gabunglah dengan Arebi. Kenapa sih, apa sih keuntungannya? Banyak banget ya. Di industri di Arebi ini banyak banget sharing-sharing ya. Nah, salah satu networking. Nah, malam ini juga networking. Kamu dari industri apa? Kamu dari bidang apa? Networking kan, kali-kali kan kalau orang bilang silaturahmi itu selain memanjangkan umur, silaturahmi itu mendapatkan rezeki. Sama kan networking nih. Di Arebi itu networknya kencang, saling juga. Arebi juga memberikan pengetahuan kepada anggotanya, gitu loh. Jadi buat temen-temen nih, kebetulan saya salah satu pengurus Arebi ya, waduh nggak rugi deh masuk ke industri ini. Terus kantornya masuk ke broker properti, kantornya ya masuk ke broker properti. Wah banyak banget, ntar ada pelatihan, ntar ada seminar. Kadang-kadang kita punya seminar pelatihan banyak yang gratis. Dulu-dulu waktu belum zaman pandemi, kita bayar 300.000, 1 juta kita datang bayar, nyamperin gitu ke gedung atau ke satu tempat aula tertentu. Sekarang lihat di Zoom free, malah orang nggak mau belajar. Makanya Indonesia tuh aneh heran dipikir-pikir ya. Nah di Arebi itu banyak kesempatan-kesempatannya. Makanya gabung gitu ya. Saya nggak bicara Arebi ini hari ini.
Walaupun saya udah bilang ke Pak Haryo, Pak saya sedikit sponsor Arebi ya, supaya orang tahu nih benefitnya gabung di Arebi ya. Yang keempat, menggunakan portal properti. Nah ini nih, atau media sosial. Ya, jadi gini Bapak Ibu, nih sebelum sampai ke yang tema terakhir ya, kita bicara dua ya, memasarkan properti. Media sosial. Media sosial itu ada banyak ya, ada WhatsApp. Ya, jadi WhatsApp itu kan banyak bisa jualan tuh Pak Hari atau ahlinya tuh. Kita kalau lebih detail mengenai belajar WhatsApp ke Pak Hari atau ke Digital Club, ya belajar ke dia, ada kelas-kelasnya tuh, silakan daftar ke dia. Banyak tip and triknya mengenai menggunakan WhatsApp supaya efektif seperti apa. Ya, ada juga memakai IG, Instagram. Zaman sekarang yang kalau nggak punya IG, ke laut aja. Ya harus punya IG, IG-nya IG bisnis ya. Jangan ditutup, jangan di private, ya harus dibuka di publik. Kalau lu punya IG ditutup, gimana mau jualan? Ya, makanya kalau ada yang follow saya lihat dia ditutup, gua nggak mau fallback, ngapain gitu loh. Ya, kita sama-sama di industri ini saling main hashtag, saling promosi. IG-nya pakai, kan IG juga di promosi itu bisa berbayar. Lebih detailnya tanya ke Pak Haryo lagi tuh, dia ahlinya tuh di kita. Ada juga main YouTube. Ya, kenapa sekarang itu Bapak Ibu kalau beli sesuatu kagak ngerti, kagak paham, ya tinggal buka YouTube aja, unboxing, beli ini. Di YouTube banyak kok. Mau nanya apa-apa, masak nggak ngerti, cari cara masak ini. Wah, banyak banget di YouTube. Salah satunya belajar mengenai properti, bagaimana menghitung ketinggian bangunan, bagaimana caranya, misalnya menganalisa market, bagaimana apa itu artinya AJB, KJB, akte jual beli baik nama bla bla bla, buka YouTube. Salah satunya link YouTube-nya Margo Kusiono, link YouTube saya, silahkan di subscribe, di like atau di share. Kalau bagus, terus tekan loncengnya supaya setiap kali saya posting ada notifikasinya. Jadi di YouTube saya banyak edukasinya. Ya, untuk properti saya promosi YouTube saya loh. Banyak sih link YouTube yang lain gitu. Ada review segala macam. Masing-masing buka lihat. YouTube juga ada tekniknya, untuk lebih detailnya ntar ada lagi. Kemarin udah belajar tuh sama YouTube itu, sama siapa tuh? Lupa saya tuh, teman saya juga tuh YouTube tuh. Robi Herman ya. Dia belajar tentang YouTube-nya. Ada juga sekarang juga pakai ini yang paling ngetren nih ya. Pakai TikTok. Wah, Anda jangan ketawa-ketawa TikTok. TikTok itu baru 4 tahun loh. 2016 di Cina ya, 2020. Tapi penggunanya sekarang di dunia tuh 800 juta. Di Indonesia itu kurang, saya nggak tahu di Indonesia datanya ya, tapi penduduk Indonesia kan ada 272,1 juta jiwa menurut WIA Sosial. WIA Sosial itu portal yang menganalisa itu apa digitalnya di seluruh dunia ya, di Indonesia nih. Sekian persennya tuh 338 itu memakai 338,2 juta memakai handphone. Sebagiannya pakai TikTok, kurang lebih 100 juta lebih deh. Bisa jualan loh di TikTok. Saya juga udah punya TikTok. Saya membahas properti, ntar banyak jualan. TV One udah pakai TikTok, ada beberapa channel juga udah pakai TikTok untuk berita, untuk apa, kayak kemarin ya, kayak kemarin. Saya nggak lihat di TV, saya juga nggak lihat detik.com atau kompas.com, karena saya lihat dua itu tuh, media yang menurut saya sih bener, kan banyak yang hoax juga. Saya senang lihat TikTok, ternyata di TikTok itu ada satu media, itu memberitakan bahwa, mungkin 2 hari yang lalu ya, waktu ada banjir gede gitu di Bogor, Kali Ciliwung naikkan, terus Bima Arya ngasih informasi, hati-hati ya Jakarta ya, dalam sekian jam ntar bisa banjir nih daerah-daerah tertentu yang kena Kali Ciliwung. Itu ada di TikTok ternyata beritanya. Saya tahunya di TikTok. Jadi salah satu media yang kita bisa pergunakan TikTok, jangan disepelein, walaupun di situ juga banyak yang alay ya, banyak yang lip-sync, banyak yang lucu-lucu. Pergunakan itu, karena ke depan semua media Anda harus pergunakan. Bisa juga di Twitter, bisa juga di LinkedIn, banyak, semua pergunakan itu yang free, nggak bayar. Kalau saya bicara portal properti, waduh, bicara portal properti saya cuma bilang ya, kalau Anda tahu Alexa.com itu bukan peringkat satu portal ya, namanya Alexa. Ya, nomor 1 tuh setahu saya tuh Google ya. Ada beberapa yang sering kita pakai lah ya. Nah, di portal properti itu yang paling tinggi itu saya nggak dibayar nih sama 2 portal ini. Anda bisa pergunakan rumah.com dan rumah123.com. Rumah.com dan rumah123.com itu disitulah banyak pencari properti. Anda harus pergunakan. Bagaimana trik and triknya? Rumah123 rumah.com bisa pakai Premier, pakai fitur listing. Saya nggak jabarin di sini nih. Ya,
Jadi dalam saat pandemi COVID-19 ini, Anda namanya dunia internet itu tidak ada sekat, tidak ada waktu. 24 jam, sehari, 7 hari, seminggu 7 hari, ya. Pokoknya pakai. Itu saya punya pengalaman, ada marketing saya, jam 11 malam di WhatsApp, sampai jam setengah 1 dia beres WhatsApp, paginya jam 7 dia lihat properti, jam 10 deal loh. Malam-malam loh. Jadi kadang-kadang bos-bos atau orang-orang yang lagi sibuk nih model-model kita nih, baru santainya tuh pas buka handphone itu, pas lagi mau tidur. Gitu kan, pas jam 10 dia lihat-lihat, dia ada niat beli properti. Nah kadang-kadang jam 10 malam itu masih ada respon loh. Itulah portal properti, pakai rumah.com, 123.com, pakai OLX, pakai Lamudi, pakai nenen.co, banyak banget. Semuanya pakai. Saya cuma mengumpamakan kayak apa ya, kayak ranjau. Anda pasang ranjau sebanyak mungkin, tapi ada caranya, ada teknisnya. Saya nggak bahas di sini. Kalau Anda pengen detail mengenai teknisnya bagaimana caranya, Anda gabung ke broker properti. Salah satunya Century 21. Silakan Century 21 yang dekat-dekat rumah Anda deh. Ya, misalnya Anda di mana Serpong, ada Bu Herdise, Anda di mana di Bintaro, ntar ada Pak Ade, ada Pak Gatot tanya. Ya, tuh. Ya, jadi melalui online harus pakai. Lagi kondisi seperti ini, orang media, sekarang saya punya analisa nih, itu sehari itu orang pegang media itu di Indonesia itu 8 jam 51 menit. Dari 24 jam itu 9 jam mereka pegang. Lihat itu, ada yang dengerin musik, ada main game online, ada yang nonton YouTube, ada yang nonton drama Korea mungkin ya, ada yang macam-macam, tapi hampir 9 jam. Ingat, itu kayak pedang bermata dua. Kalau Anda pergunakan dengan baik, ya media internet itu Anda bisa menghasilkan uang. Tapi kalau Anda nggak pergunakan dengan baik, itu bisa berbahaya juga. Pergunakanlah untuk jual properti. Kenapa? Di broker properti, di industri properti, jualan pakai media, pakai logo digital di saat ini wajib, kudu, dan harus. Dan itu bisa menghasilkan. Ingat, uang itu tidak hilang, uang itu tidak habis. Uang itu hanya berpindah. Ya, itu. Bapak Ibu, jadi saya masih ada satu lagi tema. Jadi sebelum saya tema yang lanjut, saya mau buka lagi supaya interaktif. Jangan sampai saya nyerocos melulu. Ya, seperti itu. Silakan yang mau bertanya. Oh, pulang. Weh, ada Pak Ferry, Pak Ferry sang pendekar properti itu dulu artis, memang artis dia ya, sang pendekar properti, teman saya juga nih. Kita pernah bareng kemana dulu ya? Di industri broker properti enak loh, developer suka dulu sebelum ada pandemi sering ngasih reward loh. Rewardnya nggak tanggung-tanggung, bisa keliling dunia. Salah satunya Pak Ferry itu. Pak Ferry sama saya kita ke Amerika ya. Ke Amerika bagian mana? Oh, ke Kanada, ya. Ke Amerika, lupa. East Coast sama Kanada, Pak. Oh, wah. Dari industri broker properti kan jualan Jakarta Garden City kan, Pak Ferry? Iya, waktu itu, Pak. Sekarang jualan properti hadiahnya bukan ke jalan-jalan ke luar negeri, dikasih emas, dikasih duit. Makanya gabung. Ya, peluangnya gede banget. Sekarang pertanyaan apa, Pak? Menurut Pak Marco yang paling hot, Pak? Ini Pak Ferry bertanya apa menyangka nih? Iya, bertanya kan Pak Marco ininya yang lebih senior. Oke. Pertanyaannya apa, Pak Ferry? Pertanyaannya? Menurut Pak Marcos kan project mana yang lagi hot, Pak? Ini project primary apa secondary? Primary, Pak. Oke, primary. Bapak Ibu, jujur ya, ini saya nggak dibayar sih sama developer ini. Yang lagi hot Sumarekon Bogor. Orang Zoom itu yang datang cuma 150. Sumarekon Bogor Zoom 1000. Tiap hari ada yang survei. 1.600 kemarin, Pak. Iya. 1.600 kemarin. Oh, makanya satu Sumarekon Bogor, kedua proyek yang maju ke depannya yang ke arah timur, koridor timur. Kenapa koridor timur? Satu, pembangunan infrastruktur semua ke timur. Dari tol, tol 2 tuh. Dari jalan layang, ya, terus LRT, kereta api cepat Jakarta Bandung, dari Jawa tuh pasti lewat timur berkembang. Ya, jadi kalau ada proyek di timur seperti Jababeka, Meikarta udah enggak ya, sekarang Lipo, terus ada Pasanta, terus ada Sumarekon yang Bekasi. Nah, di situ
kalau mau investasi ke arah timur. Kenapa? Di timur harga masih belum tinggi seperti di barat. Ya, di timur masih banyak land bank, masih banyak pengembangan. Jadi properti tidak akan matinya. Salah satunya ke arah timur, Pak Ferry. Ya, itu Pak Ferry. Oke, thank you Pak Ferry. Mana Pak Ferry? Udah dijawab belum Pak Ferry? Ada pertanyaan? Ada satu lagi tuh Pak yang di dekat pantai Pak, yang baru dibuka jembatannya Pak. Itu lagi booming banget tuh. Pantai Indah Kapuk. Oh itu PIK 2. PIK 2. Iya betul. Oh iya. Setelah 2 tahun apa bleeding ya. Sekarang saatnya dia panen. Ada PIK 2. PIK 2 itu sebenarnya itu wilayahnya di Tangerang ya. Pinter juga ya. Agung Sedayu pinter juga ya. Ya. Saya nggak ngebahas itu lah proyek lah. Kita cuma hanya ngebahas orang-orang yang belum nge-industri properti. Nah inilah peluangnya. Komisinya gede loh. Kalau Anda juga, ini ada orangnya di sini. Mudah-mudahan nggak ada. Pak Marco, malam Pak Marco. Sebentar Pak ya, bentar. Kalau prospek, Pak Yang bentar Pak Yang, bentar. Ada teman saya katanya kemarin lagi saat pandemi itu jualan properti 210 miliar. Benar, 210 miliar. Komisinya 2% berapa? Bisa kayak ngedadak, bisa stres ngedadak juga kalau nggak closing. Ya. Jadi masih banyak orang kaya di Indonesia. Ya, oke. Pak Yang, gimana Pak Yang? Pak Yang 82, ya. Gimana? Saya mau tanya nih, kalau prospek di daerah Citra Raya gimana? Karena PG Agung Podomoro sekarang buka juga di sana nih. Ya. Pak, jadi gini Pak, indikator kalau ada developer besar buka di satu wilayah, berarti itu bagus Pak. Itu aja Pak. Kalau di wilayah tersebut misalnya ada bank BCA, ada bank-bank di situ, berarti bagus perkembangannya. Jadi kalau namanya grup-grup besar Pak, seperti developernya Agung Podomoro, Sumarekon, Ciputra, itu perkembangannya pasti bagus. Kalau saya bilang Citra Raya ke sana, jujur ya Pak, market saya agak ngeblank Pak, daerah-daerah sana Pak, daerah ke samping-samping sana, ke dekat bandara situ ya Pak ya, daerah sana banyak. Soalnya kita sering ditanyain klien kita kan, kira-kira kalau invest di sana gimana? Waduh, agak kurang ini ya. Bapak dari bendera mana? Apa? Bapak dari bendera pribadi? Pribadi saya. Bapak harus menganalisa market, Pak. Ya, ke kotak main, analisa market, lihat-lihat, penjualan, segala macam. Itu ada ilmunya, Pak, untuk menganalisa. Ya, saya tidak jabarin di sini, karena kalau saya jabarin di sini, ini bisa sampai jam 11. Ntar saya di SP sama Pak Haryo nih. Ya, itu detail aja, Pak. Karena kalau kita mau membaca sesuatu tuh, kita harus punya data, Pak. Nggak sembarangan saya bilang. Berapa lama pergerakannya, investasi berapa lama, apalagi sekarang saatnya pandemi ini saya cerita ke teman-teman yang ada di sini ya, kita berbagi aja ya. Ingat ya, sebelum saya ke sesi yang terakhir nih, pandemi itu sebenarnya kan datang itu di kuartal ke-1, di akhir kuartal ke-1, Januari, Februari, Maret ya. Di Maret itu pandemi masuk, di kuartal kedua itu kita pertumbuhannya kan nggak bergerak. Di kuartal ke-3, kalau saya nih, kalau pemerintah mungkin kan banyak banget ya faktornya ya, dia tidak bertumbuh, kalau nggak salah tuh stuck ya, minus kalau nggak salah, saya lupa ya. Di kuartal ke-3 saya udah mulai membaik tuh properti. Di kuartal ke-4 nih, kan Bu Sri bilang bahwa kita udah ada di gerbang resesi. Di gerbang loh ya, belum masuk ya, baru di gerbang. Bisa aja yang tadinya mau masuk surga, mau gerbang surga bisa ditarik ke gerbang neraka ya. Bisa aja kan. Jadi kita mau di gerbang resesi. Jadi semester terakhir nih, Oktober, November, Desember ini ya, ini hati-hati nih. Hati-hati saya bilang nih, 3 bulan ini. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ya kita harus ada penghematan, harus bla bla bla, banyak juga yang kena pandemi kedua ini kena pengaruh kan. Saya bilang harus berhati-hati. Tapi di industri properti tidak ada matinya. Kenapa? Banyak orang lagi menjual sekarang, banyak kesempatan. Developer lagi launching. Developer launching bisa pakai virtual, banyak banget loh. Gak ada matinya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi mau kesempatan di saat pandemi ini, saya cuma hanya bilang, kalau Bapak Ibu lagi mancing, Bapak Ibu harus tahu ikannya itu ada di mana posisinya. Kalau ikan ada di posisi kiri, Bapak Ibu jangan mancing di kanan, nggak bakal disantok. Satu. Kedua, Bapak Ibu juga harus pinter. Umpannya apa? Kalau memang ikan ini umpannya dikasih krotok nggak masuk, masuknya dikasih cacing, ya Bapak Ibu pakai cacing gitu loh.
Jangan pakai keroto yang nggak bakal dimakan. Sama. Tadi Pak Peri bilang, ada lagi booming nih apa? Sumarekon Bogor. Itu lagi booming. Banyak banget orang mau. Dengan kondisi ini, itu yang DP banyak banget. Dulu ada yang di anak Bu, Elsie ya, di apa? Herlise yang di mana? Di Serpong. Ya, itu banyak juga yang diserap market. Jadi Anda harus tahu peluang gitu loh. Kalau Anda tidak tahu peluang, maaf dikata, enggak, Anda tetap begitu-begitu aja kan. Anda nggak ngerti. Harus membaca market. Nah, harus, jadi dalam kondisi seperti ini banyak orang yang punya apa ya? Pasti ada banyak orang kaya baru kok. Ada peluang. Ada yang dirugikan dan diuntungkan. Kalau Anda di broker properti, kalau Anda pintar semua tahu celah, saya bilang bukan diuntungkan, diuntungkannya berkali-kali lipat gitu loh. Ya, itu saya kasih sedikit gambarannya. Oke, naik ke materi terakhir ya, tapi abis ini saya jawab lagi, bisa bertanya mengenai industri broker properti ya. Materi terakhir, ada bertanya lagi nggak ya? Kalau ditanya di chat aja deh. Oh, ini nih, Cikarang, siapa nih? Ada nggak ikut agent properti yang ada nggak ikut agent properti yang nggak bayar apa saja? Ikut agent properti yang nggak bayar apa saja? Ya rata-rata sih, kalau Anda mau bisnis tentunya ada sedikit modal ya. Di properti itu modalnya dikit sih, hanya bayar training aja gitu loh. Tapi komisinya bisa beribu-ribu kali lipat, gitu kan. Nah untuk saat ini kalau di Century 21 dikasih free dulu karena kita ikut Zoom, belum dikenain bayar kan lagi pandemi ya. Kalau mau ya boleh lah, ntar gabung di tempat terdekat lah. Ya, saya nggak tahu di bendera yang lain. Ya ikut Zoom, itu belajar dulu gitu loh ya. Ya, karena kalau kita bicara master franchise pasti ada trainingnya karena biaya. Tapi trainingnya itu nggak gede. Cuma kalau closing, wow, ketutut banget. Closing itu bisa dapat komisi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Orang top aja itu komisi setahun bisa miliaran. Kenapa saya bilang begini? Orangnya ada kok, orangnya teman-teman saya kok hebat gitu, di industri ini ya. Karena kalau saya mau masuk ke industri ini, satu hal buat saya, di industri apapun, Anda sekarang di industri apapun ya, mungkin nggak properti aja, Anda harus lihat star, bintangnya siapa. Di industri apapun Anda harus lihat star bintangnya. Jadi kiblatnya, kalau saya punya kiblatnya si A, saya amatin dia, amati tiru modifikasi. Kiblatnya siapa? Di industri saya kiblatnya si A, si B, si C, saya amatin. Di industri Anda kiblatnya siapa? Artinya kenapa? Starnya itu siapa? Kalau starnya itu kan dia menonjol, penghasilannya bagus, dia tuh namanya star ya, artinya tuh di industrinya tuh Anda tuh dia paling bagus lah. Anda amati dia, Anda amati tiru modifikasi, Anda komen dengan cara Anda. Ya, itu. Oke, naik ke sesi terakhir ya. Pak Ganda lanjut ya ke sesi terakhir ya. Oke, Pak, silakan, Pak. Ini siapa nih sebentar nih? Siapa Hanyung? Kayak mana nih? Ini temannya Bu Susana kayaknya Bu, kayak pakai mana nih? Oke. Dia mau nanya kayaknya. Ntar saya tanya. Oke, saya ke sesi terakhir aja supaya kita lebih cepat. Ntar saya bentar ya. Nah ini. Siapa yang sering ini nih? Sebentar. Ini nih Bapak Ibu nih. Sebagai seorang broker properti, saya bilang harus punya 5 ini nih. Kepercayaan, tujuan, komitmen, konsisten, dan antusias. Jadi sikap, attitude. Sikap kita sebenarnya. Kita ada pandemi itu sikap kita. Sikap kita mau gimana? Ada yang sikapnya panik, ada yang sikapnya tenang, ada yang sikapnya masa bodoh. Ya banyak banget ya. Ada yang merasa, nggak pakai masker juga nggak apa-apa kok. Ya, banyak banget sikap kita. Di dalam industri broker properti, kalau Anda punya 5 sikap ini, saya yakin Anda bakal sukses. Saat pandemi, strateginya apa Pak Margo? Saya bilang ini nih, believe, Anda punya kepercayaan. Ingatlah, kalau Anda percaya itu bisa memindahkan gunung, Anda percaya itu bisa, itu Tuhan akan kasih kemudahan buat Anda. Percaya, trust diri Anda. Harus percaya. Pertama, kalau saya, maaf nih, saya Muslim nih, percaya nih, dengan sholat dan sabar, pasti akan kecapai. Anda juga punya kepercayaan. Saya percaya dibantu sama Tuhan di atas, saya pasti bisa. Jadi Anda percaya dulu. Kalau Anda terjun ke satu industri nggak percaya, gimana mau dapat duit? Itulah. Ya, itu penting banget kepercayaan. Kepercayaan juga kan nama baik juga dijaga juga. Kedua, punya tujuan.
Kalau saya bilang ke Anda yang ada di sini, Anda naik taksi, terus masuk ke supir taksi ditanya mau kemana Pak? Enggak, mau kemana aja kan nggak mau. Anda punya tujuan. Saya cuma bilang, kalau Anda punya tujuan, apalagi tujuan itu jelas, terarah, dan ada waktunya, pasti Anda akan kejar terus. Jadi kalau Anda cuma iseng-iseng aja, nggak punya tujuan, ya model gini nih, maaf nih, lagi pandemi seperti ini, kan ada sebagian di rumah, ada sebagian juga keluar kalau ada penting ya. Kalau Anda punya tujuan, gue harus closing nih, gue capai target sampai akhir tahun 2020 nih. Setiap hari saya punya tujuannya, misalnya targetnya sekian. Nah, Anda punya tujuan, oh berarti setiap harinya saya harus posting 2 nih. Walau dalam keadaan apapun, Anda harus promosi tiap hari 2 promosi di media sosial atau di media properti, atau setiap hari 2 orang Anda say hello ke customer exciting Anda, customer lama-lama Anda gitu loh. Anda punya tujuan. Kalau Anda punya tujuan, Anda pasti kalau suatu ketika lagi lemes, lagi lesu, oh iya ya, tujuan saya masih jauh ya. Oh iya ya, saya harus kejar ya. Oh iya, tujuan saya pengen membahagiakan orang tua. Oh iya ya, tujuan saya pengen punya rumah. Oh iya, tujuan saya pengen beli mobil. Oh iya ya, tujuan saya itu pengen ini. Jadi Anda tuh pasti akan semangat. Ya, setelah punya milik, kepercayaan, punya tujuan, jelas tujuan Anda. Contoh, saya pernah nanya ke orang, tujuan Anda gabung di broker properti, pengen apa? Oh Pak, saya pengen punya mobil. Itu doang. Iya Pak, saya pengen punya mobil. Kalau menurut saya itu abstrak. Kenapa saya bilang abstrak? Enggak jelas tujuannya. Mobil itu banyak macam-macamnya. Saya tanya lagi, mobil apaan? Pokoknya mobil Pak, nggak jelas. Saya bilang, ya, Anda pengen punya mobil apa? Ada satu lagi saya tanya. Saya Pak, saya pengen punya mobil Alphard. Alphard tahun 2018, warnanya putih, walaupun second gitu kan. Terus saya tahu Pak, harganya sekian, 700 juta. Saya pengen dapetinnya Pak, ntar tahun 2021 di bulan Agustus. Jadi jelas tuh, terukur, terarah. Tujuannya jelas, dia tahu gitu loh. Jadi tujuannya suksesnya kemana? Tujuannya pengen ke Bandung, Bandungnya kemana? Tujuannya pengen punya duit, berapa? Tujuannya pengen beli mobil apaan? Enggak jelas. Anda harus jelas. Ya, kepercayaan, tujuannya jelas, terus Anda harus komitmen. Ya, komit gitu loh. Ya barangkali ya, tahulah kalau Anda di PHP-in orang, kita juga broker sering loh. Wah jam 9 ditunggu ya, nggak datang, sejam kita nunggu. Komit gitu. Anda kalau udah punya tujuan, kepercayaan harus komit. Sebagai apalagi laki-laki, omongan dipegang. Komitmen. Punya komitmen yang kuat. Dan yang keempat, itu yang susah. Ya, Anda tuh harus konsisten. Jadi YouTuber itu. Jadi YouTuber dari apapun. Anda kalau hari ini jualan properti, besok jualan masker, besok jualan hand sanitizer, besok jualan obat, besok jualan sarung, besok jualan apa, nggak konsisten. Tapi kalau Anda konsisten nih, model Pak Haryo Ardito, bicaranya digital, konsisten. Anda kan punya nama di industri ini. Anda konsisten nih jualannya, misalnya gudang, Anda nama nih. Oh, Pak Bowo tuh khusus jualan gudang. Anda konsisten nih, tiap hari posting di Facebook, properti melulu. Oh, Anda tuh jual properti, orang properti. Tapi kalau Anda konsisten tiap hari, makan review, makan di foto, wah Anda tukang makan. Jadi harus konsisten gitu loh. Sama. Di industri apapun, kalau Anda konsisten memposting atau mempromosikan satu produk whatever apapun, Anda akan dianggap jadi branding itu gitu. Jadi Anda harus konsisten. Jangan kayak kerupuk, minggu ini semangat, minggu kedua semangat, minggu keempat melempem, minggu kelima malah lupa, nggak pernah posting, nggak pernah prospecting, nggak pernah ngelisting, ya nggak bisa gitu. Dan konsisten itu salah satunya, untuk membuat konsisten itu Anda harus antusias. Kalau Anda ketemu orang yang deket-deket ngeluh, pusing, kena COVID, gue nggak berani, hari ini cahaya hujan, males, negatif melulu, menular itu. Kalau Anda ketemu orang-orang yang antusias, yang semangat, yang excited, Anda kebakar, Anda kebawa. Kalau Anda ketemu orang-orang yang sukses, Anda ketemu orang-orang yang punya visi ke depan, Anda semangat. Tapi kalau Anda lihat orang-orang lost attitude, ketemu orang-orang yang malas, ketemu orang-orang yang mager, ketemu orang-orang yang punya tujuan, ketemu orang-orang yang ngeluh, mana bisa Anda sukses? Mana Anda bisa menghadapi pandemi saat ini? Tidak ada pandemi yang nggak bisa diatasi, itu ujian dari Tuhan. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Sikap kita, semuanya sikap kita. Semua industri pasti ada peluangnya. Kalau saya bilang, karena saya di industri broker, peluangnya di broker properti
gede banget, gedenya E-nya panjang tuh, gede banget. Asa ini Anda pakai ini, Anda pilih, percaya, Anda punya tujuan, Anda komitmen, Anda konsisten, Anda antusias. Peluang itu akan ada. Ya, Anda bisa dibayangkan. Di saat COVID begini, ada yang posting 20 miliar. Kemarin saya ngomong dengan Bu Endang, ada yang posting 72 miliar. Kemana orang Safir Mek tuh ibu siapa tuh Chandra closing beli hotel itu pengusaha dari Kalimantan 65 miliar. Bisa dibayangkan. Duit itu tidak hilang, duit itu tidak habis, duit itu cuma pindah. Tinggal bagaimana Anda cari peluang, bagaimana Anda nyari celah duit itu. Pasti Anda bisa. Pasti Anda bisa mendapatkan yang Mbak Indah. Tinggal tergantung dari Andanya. Kalau saya bicara di lini industri apapun itu hanya kendaraannya aja. Tinggal Anda bagaimana menyetirnya, tinggal Anda, bagaimana Anda mengendarainya supaya Anda capai tujuan. Sebagus-bagusnya kendaraan, kalau Anda nggak punya tujuan, kalau Anda nggak ngerti nyetirnya, nggak bakal nyampe tuh ke tempat tujuan. Malah bisa nyungsep, bisa masuk jurang. Saya kasih Fortuner yang satu saya kasih misalnya Avanza. Ya dikasih Fortuner yang bagus juga, kalau Anda nggak ngerti nggak akan nyampe. Tapi kalau dipakai Avanza tapi dia ngerti cara pemakaiannya, ngerti tujuannya, dia konsisten, dia komitmen, dia antusias, dia percaya bisa nyampe tujuan itu, pasti dia akan sukses. Pasti dia akan mendapatkan itu. Semuanya itu dari pikiran kita semua. Itu aja mungkin Pak Haryo, Pak ini, supaya kita ada waktu kurang lebih 10 lebih untuk ada 1 atau 2 atau 3 pertanyaan. Thank you. Ya, baik, kita kasih aplaus untuk Pak Marco yang sudah sharing pada malam hari ini, ya. Oke, jadi kita patut bersyukur karena masih banyak atau ada aja orang-orang yang bersedia sharing ilmunya, ya. Apalagi di zaman seminar begini, boleh dibilang sama sekali tidak ada uang transport, ya, tidak ada uang saku. Kalau dulu offline ya masih ada amplopnya ya Pak Margo ya. Iya. Jadi ya, sebenarnya kita ini patut bersyukur karena di era pandemi ini ada Zoom ya, kemudian bejibun seminarnya ya, ada begitu banyak orang sharing ya. Anda bisa dapat sharing pengalaman dari teman-teman yang sangat antusias bersedia berbagi ilmunya. Baik, waktunya tinggal 10 menit, tapi masih kita kasih kesempatan kalau ada yang masih mau bertanya atau mau sharing, silakan ya. Satu lagi Pak Aryo, buat teman-teman yang ada sekarang, silakan. Saya pesan, tolong jaga kesehatan, karena sehat itu paling penting. Sering-sering minum air putih, dan mengkonsumsi buah-buahan. Wadah saya nih, saya ada jeruk nih Pak Haryo. Nggak ada sponsornya nih. Ya, satu, kedua pikiran kita ya, dimanapun. Saya menyapa juga teman-teman saya dari Arebi dan teman-teman saya dari Century 21. Ini ada guru saya juga, ada Pak Gatot dari Century 21 Prima Arcade Bintaro. Jadi kalau mau ke Prima boleh. Terus ada tim saya juga nih, ada Bu Susana, ada Pak Kema, ada Pak Dadam nih. Ya, masih mau belajar tuh anak-anak baru yang antusias pengen belajar. Oh, yang lain dong, silakan bertanya, Pak itu, Pak Aryo. Ya, silakan yang mau nggak cuma tanya, sharing juga boleh, silakan. Ada? Pak Gatot mau sharing? Wah, ini ada pertanyaan, Pak. Oh, ada pertanyaan, silakan. Digital marketing, besok ya Pak ya? Ada besok kelasnya, Instagram marketing. Oh iya, kalau besok Instagram marketing ya. Ya, saya ini Pak Gatot mau ngomong nih Pak Gatot. Terima kasih. Saya fokusnya di digital marketing ya. Oke, jadi saya sejak awal April terakhir itu saya seminar bersama Pak Ganda di Semarang tanggal 14 Maret. Setelah itu balik Jakarta, saya total lockdown sampai sekarang. Ya, bahkan dengan sangat-sangat menyesal saya menolak untuk seminar-seminar offline. Udah ada beberapa yang terpaksa saya tidak sanggupi, ya, karena saya parno, ya. Saya parno, tapi ya udah biar saya sengaja bagaimana dalam kondisi lockdown saya bisa survive. Jadi kalau dulu saya suka naik gunung itu ada yang disebut survival. Nah, gimana nih dalam kondisi seperti ini kita bisa survive? Jadi benar-benar hidupnya pakai handphone, pakai laptop, pakai internet, bagaimana kita masih tetap bisa survive ya. Memang tidak mudah gitu ya.
Tetapi banyak sekali hikmah yang kita bisa dapat, ya, brandingnya makin kenceng, ilmunya juga berubah, ya, banyak ilmu baru yang berubah, dan saya optimis nanti mudah-mudahan tahun depan sudah normal, kita bisa langsung terbang gitu ya. Jadi online menurut saya penting sekali, tidak hanya masa COVID tapi memang masa depan ya. Jadi tekunilah juga digital ya. Baik. Aryo. Pak Gatot mau nanya tuh. Silakan Pak Gatot. Silakan Pak Gatot. Halo Pak, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak. Saya pengen sharing aja gitu ya. Jadi di dalam perjalanan kita bertransaksi mungkin dari sekian lama, kemudian sekarang ini kan masa pandemi gitu. Kalau yang saya amati masa pandemi ini sebetulnya ekonomi turun, kemudian psikologis dari para pihak gitu ya, bahkan termasuk tripartit dengan kita sebagai marketing itu menjadi lebih parno, kemudian lebih psikologisnya itu lebih mungkin dari segi ekonomi. Kalau mungkin uang kita nggak banyak gitu juga rasanya kita akan prihatin gitu ya. Kemudian buat pemilik rumah yang mungkin KPR-nya juga tersendat-sendat itu juga menjadi gitu ya. Bisnisnya itu menjadi apa sih down gitu ya. Saya ingin sharing mengenai tadi kan udah disampaikan Pak Margo. Jadi kadang-kala itu kalau marketing itu kan begitu dapat perjanjian pemasaran itu hanya bicara soal perjanjian pemasaran, kemudian dia mungkin menjalankan marketing aktivitas. Tapi kadang-kala sih marketing aktivitas itu menjadi nomor 2 gitu. Kemudian perjalanan kemudian dapat pembeli, kita mungkin melayani pembeli untuk mendapatkan rumah dan sebagainya. Mungkin ada latar belakang lain yang misalnya pemilik rumah butuh uang, kemudian pemilik rumah dalam konteks tertentu dikejar-kejar lelang misalnya begitu ya. Jadi yang saya maksud amanah sebetulnya adalah bagaimana kita menjalankan bisnis ini dengan mana nih Pak Gatot? Nah, sinyalnya nih Pak ya. Iya, Pak Gatot itu kemudian klik untuk menjual dan dipercaya pembeli untuk mencarikan rumah kali, kita juga harus Pak. Jadi maksud saya ada keseimbangan gitu Pak. Memang satu sisi kita ini selalu pengen berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan benefit daripada properti yang kita pasarkan atau apa. Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga keseimbangan. Jadi misalnya nih ada pemilik yang butuh uang karena keluarganya sakit gitu ya. Kemudian bagaimana kita pun mencarikan investor untuk dapat membeli rumah itu gitu. Nah dalam konteks ini kita juga harus menjaga keseimbangan. Jadi bagaimana membuat tujuan antara penjual pembeli itu bisa bersatu dalam mungkin tanda kutip win-win gitu. Karena beberapa hal yang saya alami itu juga kadang-kala ternyata kalau tidak win-win itu mungkin ada masalah-masalah yang timbul di kemudian gitu, dan itu rasanya kita menjadi tidak happy setelah sekian lama dari suatu transaksi. Nah, jadi maksud saya sebetulnya saya ingin ada keseimbangan di dalam kita menjalankan ini. Kita seperti yang Pak Margo tadi, kita optimis, kemudian kita harus percaya, ada belief di dalam masa transaksi ini, tetapi bahwa andai kata ada benefit bukan menjadi satu-satunya tujuan kita. Jadi tujuan kita adalah antara lain harus kita selipkan dengan suatu keseimbangan, kita mendapat amanah yang sebaiknya win-winnya antara penjual, pembeli, dan kita sendiri. Mungkin demikian sih Pak, saya satu aja mengenai soal amanah itu, kebetulan karena ada beberapa masalah yang saya alami, jadi saya kok merasa ada suatu benang merah bahwa benefit itu tidak harus menjadi yang utama gitu, tetapi kita harus seimbang antara antara keseimbangan amanah baik penjual, pembeli maupun kita sendiri. Itu Pak Margo, Pak Aryo, terima kasih, bagus sekali acara ini. Ke depan kita pengen selalu sharing
menambah insight, menambah ilmu. Ya, Pak Margo ini guru saya, Pak. Jadi kalau dia punya ilmu tapi dia selalu ini mengosongkan dulu ya, mengosongkan pikirannya untuk menerima pendapat orang lain. Terima kasih, selamat malam. Ya, baik, terima kasih Pak Gatot sharingnya. Oke, ada satu lagi ini Bu Susana mau sharing. Silakan Bu Susana. Silakan Bu Susana. Iya, terima kasih Pak. Maaf nih, saya harus pakai masker karena masih di public area. Belum sampai rumah, habis survei rumah. Jadi mungkin saya masih pemula banget ya dibandingkan yang lain-lain yang di sini. Dari pengalaman saya yang sebelum saya join itu kan memang perusahaan lain juga, tapi intinya sih sama, join dengan perusahaan, tapi masih punya usaha lain untuk tampang sebelum closing kan kita harus punya modal juga ya. Seperti tadi saya harus beli spanduk, harus beli kartu nama, dan harus di lapangan juga kan harus mengeluarkan biaya, mungkin tukang pasang patok-patok apa segala macam. Nah itu memang saya terus terang saat ini saya punya toko online. Jadi pagi-pagi gerabak-gerubuk masak, siapin barang-barang yang mau dikirim. Jadi saya menurut saya jadi gini, walaupun kita full di bisnis properti ini pun kita harus larinya cepat, apalagi saya pemula ini ya larinya cepat. Ya, misalnya yang udah senior speednya cuma 60 aja dia udah dapat closing apa segala macam. Nah yang pemula ini menurut saya kalau boleh 110, 120, 150 kalau boleh, kalau bisa gitu ya, diimbangi dengan masih profesi yang ataupun usaha yang kita lakukan. Karena kalau nggak gitu ya closingnya mungkin agak sulit gitu. Karena pengalaman dulu pertama sekali saya closing itu memang saya bilang itu anugerah dari Tuhan. Kenapa? Saya baru join bisnis properti perusahaan teman saya itu kurang lebih 1 bulan atau nggak sampai sebulan. Terus saya dalam waktu 2 minggu itu dapat listingan pertama saya. Terus kemudian kira-kira 2 minggu kemudian ada prospek buyer telepon saya untuk mau survei. Singkat cerita janjian. Singkat cerita nggak nyampe 2 bulan udah closing, udah dapat closing. Maksudnya udah dapat AJB, bukan closing saja gitu. Jadi itu nggak benar-benar anugerah dari Tuhan menurut saya. Karena berikutnya saya kurang fokus memang, dan itu closingnya susah banget sampai berbulan-bulan nggak closing terus terang. Itu bodoh bener. Jadi ya mungkin bisa jadi masukan buat siapa bapak atau ibu CKRG itu tadi, mungkin itu bisa diambil positifnya apa yang bisa diambil begitu. Terima kasih Pak Margo, terima kasih Pak Haryo. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk sharingnya Bu Susana. Ya, ada satu lagi Pak Deden. Silakan Pak Deden yang mau sharing. Ya Pak Deden. Halo Pak. Saya salah satu timnya Pak Margo di Century Pak. Saya juga baru di industri ini. Sebenarnya saya udah lama nekunin, tapi sempat in-house saja. Terus terjun ke broker secara profesional ya baru beberapa bulan ini. Saya banyak belajar dari Pak Margo. Tapi poinnya gini, saya pernah baca satu buku, mungkin ini familiar kepada orang-orang yang orang-orang yang menekuni dunia properti. Itu tentang buku yang dikarang oleh salah satu investor properti, bahkan dia salah satu orang terkaya kedua di Hawaii sana, namanya Robert Kiyosaki. Saya banyak mengintisari di sana bahwa intinya apa? Kan tema di sini bagaimana menjadi broker di saat pandemi ya. Poinnya gini sebenarnya tuh, broker tuh di dalam satu buku itu namanya Rich Dad Poor Dad itu, Kiyosaki menyebutkan bahwa kalau ingin jadi investor itu pegang salah satu broker yang profesional. Artinya itu posisi broker di sini sebagai konsultan. Kaitan dengan itu apa? Nah, bagaimana kita membranding diri kita sebagai broker, bukan hanya penjual saja, tetapi sebagai konsultan, bagaimana membaca pasar, membaca nilai suatu kawasan, rumah, unit, properti. Poinnya itu sih.
tadi kan ada salah satu yang dikemukakan sama Pak Margo tentang fokus di satu area. Nah, itu intinya tuh bagaimana kita bisa menguasai satu area itu sehingga kita tumbuh menjadi seorang yang dilihat oleh orang, brandingnya di situ. Misalkan salah satu yang di kantor kami, tim leader saya namanya Bu Mei, itu sudah branding di Rawamangun. Dia udah tahu seluk-beluk sampai di ganggangnya sampai ganggangnya itu tahu bahwa ini nilainya berapa, nilai tanahnya yang berapa, pasarannya berapa, lakunya berapa. Di situ kita tumbuh sebagai branding, sebagai personal yang bisa menjadi konsultan investor-investor besar. Ketika kita satu pegang investor lain akan ngikutin. Poinnya itu sih. Jadi untuk rekan-rekan yang sama-sama baru belajar, saya juga sambil belajar. Poinnya mungkin personal branding, manfaatkan Instagram, Facebook. Kemudian kalau bisa sedikit video editing ya seperti Pak Margo, konten kreator di YouTube. Saya sedikit banyak ngikutin di YouTube-nya beliau. Jadi di channelnya Pak Margo itu Margo Kusiono YouTube. Nah, itu boleh diikutin kalau rekan-rekan teman-teman di sini untuk lebih banyak belajar. Poinnya sih saya terjun ke dunia ini, dunia broker ini tidak hanya tadi batu pijakan untuk step berikutnya itu ya. Saya pernah mengumpulkan juga ke Pak Margo bahwa untuk jadi investor. Poinnya kenapa? Kalau kita nguasain ilmunya, ketika kita jadi investor, tinggal kita pegang investor broker yang paling top di bendera manapun. Artinya, ketika kita punya pegang, nah setelah itu kan kita bisa berjalan menjadi apapun di dunia di industri properti ini. Itu aja sih, Pak Haryo, Pak Margo, mungkin tambahan sedikit ilmu-ilmu yang juga saya serap di kantor. Terima kasih Pak Margo. Ya, Pak Haryo. Oke, baik, terima kasih Pak Dadan, Bu Susana, dan Pak Gatot ya. Baik, terima kasih untuk malam ini. Kita sudah jam 21.00. Saya akan tutup dulu.